Bab 31, Murid Utama. Bebaskan dia sekarang. Liu Qing berkata sekali lagi, hatinya sakit hanya dengan melihat penderitaan Liu Qianyang. Li Tianming tidak bisa membantu tetapi mencibir, mengetahui bahwa dia adalah orang yang paling diinginkan Liu Qianyang. Tenang, aku masih punya pertanyaan untuk teman-teman kita dari Lightning Manor. Menurut aturan Anda, saya telah mengalahkan semua murid Anda. Lalu apakah saya, teman Putri Qing, memiliki kepemilikan mana sekarang? Li Tianming benar-benar seperti iblis gila, tindakannya tidak dapat diprediksi. Tidak mungkin Li Tianming akan kalah dengan kehidupan Liu Qianyang sebagai alat tawar-menawar, bahkan bagi mereka yang memiliki senioritas dan kekuatan yang lebih besar darinya. Liu Qing mengertakkan gigi, aku akui mana itu milikmu. Aha, karena kamu sudah mengakuinya, maka pastikan kamu tidak menyesali ini nanti. Kalian semua sudah cukup kehilangan muka hari ini. Suara Li Tianming keras dan jelas, bergema di seluruh kota. Sudah cukup, lepaskan dia. Kesabaran Li Yanfeng berada pada tingkat yang berbahaya. Li Tianming benar bahwa dia sudah cukup kehilangan muka hari ini. Tidak. Satu hal lagi, sesuatu yang lebih pribadi. Li Tianming menyeringai. Jangan memaksaku, Putri Qing tidak bisa menyelamatkanmu dari segalanya. Li Yanfeng mengancam, memaksakan kata-kata itu keluar satu persatu. Dia ingin menakut-nakuti Li Tianming menggunakan auranya, tetapi Li Tianming tidak akan menyerah pada itu. Tentu saja tidak. Ini adalah keinginan saya yang rendah hati bahwa gubernur akan mengirimkan pemenang Flame Yellow Order seperti yang Anda lakukan untuk seleksi sebelumnya. Dan Anda akan mendoakan saya masa depan yang cerah di Flame Yellow Science Institute. Li Tianming menyatakan, mengejutkan kota lagi. Bagi Li Tianming, dia hanya mengulangi permintaannya sebulan yang lalu, dan itu adalah sesuatu yang lebih penting baginya daripada gabungan Mana dan Flame Yellow Order. Itu adalah masalah martabat dia dan ibunya. Dia tidak akan membiarkan Li Yanfeng diam-diam mengusir pasangan itu dari kota, dia juga tidak ingin kota itu hanya tertawa dan melupakan mereka. Itu adalah langkah untuk mengejek gubernur di depan seluruh Flamehaven. Saat itu, Li Yanfeng terdiam. Apakah Anda tidak akan menyetujui kondisi saya? Tentunya Anda tidak ingin mengecewakan pengantin baru Anda kan? Li Tianming menamparkan pipi Liu Qianyang lagi sambil menatap dingin ke arah Li Yanfeng. Setuju saja. Singkirkan dia dari pandanganku. Pikiran Liu Qing menjadi kosong melihat keadaan kakaknya. Dia telah melakukan banyak hal untuk membantunya mendapatkan Flame Yellow Order dan Mana. Tapi sekarang, semuanya menjadi milik Li Tianming. Oh dan tolong siapkan kereta kuda, yang sedikit lebih besar dari biasanya. Li Tianming menambahkan. Dia bahkan bisa merasakan udara di sekitar Li Yanfeng membeku, mengetahui bahwa pikiran untuk membunuhnya pasti terlintas dalam pikiran Li Yanfeng di beberapa titik waktu. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Li Yanfeng, dia masih takut dengan Liontin Giok. Mempertimbangkan bahwa dia memiliki rencana dan ambisi di Lightning Manor, dia tidak mampu membuat musuh dengan orang yang salah. Penunggang kuda. Akhirnya, Li Yanfeng berteriak kepada bawahannya. Dia tidak menyapa Li Tianming, tetapi kata itu cukup untuk menunjukkan konsesinya. Hasil ini cukup baik untuk Li Tianming. Beberapa saat kemudian, kereta kuda mewah telah diparkir sendiri di depan Li Tianming. Ketiga kuda itu semuanya binatang buas bintang 1 yang dijinakkan, jaminan kecepatan gerobak. Sekarang satu-satunya langkah yang tersisa bagi gubernur untuk mengirim mereka secara pribadi, sebelum Liu Qianyang dapat dibebaskan. Terima kasih, Tuan Gubernur. Li Tianming mengakui hadiah itu dengan busur ringan, senyumnya berbicara tentang pembangkangannya. Tanpa ragu, Li Tianming berjalan menuju halaman, Liu Qianyang menyeret tangannya seperti kain yang rusak. Ibu sudah siap. Waktunya pergi. Li Tianming menjulurkan kepalanya ke halaman. Ayo pergi. Yang mengejutkan, Wei Jing sudah bangun, dan berdiri di depan pintu. Dia telah menyimpan binatang buasnya di ruang batas hidupnya, dan tidak ada barang bawaan lain bersamanya. Dia berjalan ke Li Tianming, dengan lembut menyeka darah dari wajahnya. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang kejadian hari itu, tetapi dari senyum lega di wajahnya, Li Tianming tahu bahwa dia terbebas dari rasa sakit yang ditimbulkan Li Yanfeng atas keluarga. Ibu, setelah kamu. Di tengah perhatian semua orang, Li Tianming mengawal seorang wanita tua keluar dari halaman. Meskipun rambutnya putih pucat dan kulitnya keriput, penonton dapat mengetahui dari posturnya yang elegan bahwa dia pernah menjadi seorang pawang.
Dengan tangan Liu Qianyang compang camping di satu tangan dan ibunya di tangan lainnya, Li Tianming dengan hati-hati menopangnya di atas kereta kuda. Sebelum tirai gerobak diturunkan, Wei Jing melihat ke arah terakhir ke arah Lian Feng. Dia bingung dengan keanggunannya, karena itu mengingatkannya pada pesonanya selama masa muda mereka. Saat itu, dia sering bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan wanita yang luar biasa ini. Tapi sekarang, saat dia menghilang dari pandangan dengan senyuman masih di wajahnya, Lian Feng tidak bisa menahan perasaan malu. Dia setenang dan tenang seperti biasa, seolah-olah Lian Feng tidak pernah pantas mendapatkannya sejak awal. Tapi dialah yang sakit dan sekarat. Mengapa bahkan ketika dia meninggalkan kota, dia lebih bermartabat daripada sebelumnya? Senyumnya seperti pisau, menyakitinya lebih dari apapun yang telah dilakukan Li Tianming sejauh ini. Tetapi ketika tirai tertutup sepenuhnya, dia kehilangan kesempatan terakhir untuk menanyainya, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Li Tianming juga duduk di atas gerobak, secara pribadi menjaga kereta kuda. Liu Qianyang masih di sisinya, hanya untuk dibebaskan setelah mereka meninggalkan kota. Saat kelompok itu pergi, Li Tianming berbalik dan berteriak pada Lian Feng. Gubernur yang terhormat, ingatlah untuk mengikuti. Bukankah sedih jika aku membuang Beastmaster jenius ini keluar kota dan bahkan tidak ada yang menjemputnya? Petik 2. Tidak ada yang membalasnya, karena Lian Feng masih memikirkan reaksi Wei Jing. Tetapi ketika Li Tianming pergi ke kejauhan, mereka tidak punya pilihan selain mengejarnya karena takut akan keselamatan Liu Qianyang. Sungguh pemandangan yang langka bagi Flamehaven. Sebuah kelompok yang dipimpin oleh Gubernur Lian Feng sendiri, terdiri dari murid Lightning Manor dan para pejabat serta jenderal dari Flamehaven, mengejar kereta kuda. Li Tianming mengemudi di sepanjang jalan-jalan kota tempat dia dibesarkan, dengan semua orang kaya dan terkenal di belakang punggungnya, mengirimnya pergi. Warga yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan kepergiannya dengan kagum, pencapaiannya hari ini adalah sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Mereka tidak akan pernah melupakan gambaran Li Tianming yang membebaskan diri dari kota ini, sementara semua orang besar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Li Tianming bisa merasakan angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, karena semua bangunan dan penghuni yang tercengang terbang melewati pandangannya. Itu adalah perasaan menyegarkan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Mungkin ini adalah tujuan dari semua kultivasi saya, untuk memperjuangkan martabat saya dan menjadi tuan atas hidup saya sendiri. Mulai sekarang, Flamehaven adalah sejarah baginya. Dia tidak akan pernah kembali ke tempat tak berperasaan ini, atau melihat orang-orang berdarah dingin ini. Tujuannya adalah Flame Yellow Science Institute, tempat dia kehilangan banyak hal, dan juga tempat di mana dia akan mengambil kembali semuanya. Benar-benar hebat. Mulai sekarang, kamu harus mengubah namamu menjadi Tianming the Badass, jadi kamu benar-benar bisa memutuskan semua hubungan dengan ayahmu. Kata anak ayam kecil yang ditempatkan di atas salah satu kuda. Abaikan. Li Tianming tertawa. Dia mungkin telah memutuskan hubungan dengan banyak anggota keluarga hari ini, tetapi dia telah mendapatkan saudara laki-laki baru. Faktanya, ada lebih banyak saudara kandung di ruang hidupnya, menunggu untuk bergabung dengannya, dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Li Tianming sudah bisa melihat gerbang kota sekarang. Bahkan waktu tempuh pun terasa jauh lebih singkat saat suasana hatinya sedang baik. Saat dia melewati gerbang, dia dengan santai melempar Liu Qianyang pergi. Pada saat kelompok Lian Feng menyusul dan membawa Liu Qianyang kembali berdiri, Li Tianming sudah menghilang ke kejauhan. Tuan Gubernur, Anda lupa mendoakan saya masa depan yang cerah di institut. Bahkan saat dia pergi, suaranya seolah berlama-lama di seluruh kota. Di mana Thunderfire Chain? Lian Feng menyadari ada yang tidak beres saat dia membantu Liu Qianyang berdiri. Jelas, Li Tianming telah mengantongi senjata bestial kelas 3 yang berharga itu. Itu. Lian Feng berdiri dan bersiap untuk mengejar kereta kuda, tahu bahwa mereka telah dibodohi lagi. Lupakan saja, kami sudah cukup kehilangan muka hari ini. Dapatkah Anda membayangkan apa yang akan dikatakan orang tentang kami jika kami mengejarnya sekarang? Liu Qing menggelengkan kepalanya. Memang, setiap dari mereka di sana telah dimainkan oleh pemuda itu, dan mereka benar-benar tidak boleh membungkuk lebih rendah. Dia tidak akan tertawa lebih lama lagi. Bahkan dengan Flame Yellow Order, dia tidak bisa masuk ke Flame Yellow Science Institute karena tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan ujian masuk,
kata Zhang Chong, berharap itu akan membuat semua orang merasa lebih baik. Ini akan menjadi lelucon jika binatang buas 1 bintang berhasil masuk ke institut, jawab Jiang Tao. Kudengar ujian masuk tahun ini akan sangat sulit karena ini tahun yang sangat kompetitif. Kami melihat sejumlah besar pemuda yang mampu, tetapi jumlah orang yang diterima di institut itu tetap. Petik 2. Itu benar, dan tidak peduli berapa banyak keajaiban yang ada, dari semua murid yang bisa menyelesaikan ujian masuk, hanya satu dari mereka yang bisa menjadi murid utama dan langsung masuk surga suci. Untuk mendapatkan tempat pertama dalam ujian masuk dan langsung masuk Heaven's Sanctum adalah impian setiap pemuda. Meskipun masih ada banyak kesempatan untuk mendaftar di tempat suci, kehormatan menjadi murid utama dalam ujian 4 tahunan adalah sesuatu yang unik. 4 tahun yang lalu, murid utama dari kelompok Li Tianming adalah Lin Xiaoting dari Lightning Manor. Dan hari ini, dia telah menjadi orang jenius nomor 1 di Heaven's Sanctum. 4 tahun lalu Lin Xiaoting memenangkan posisi sebagai murid utama. Aku ingin tahu siapa yang beruntung tahun ini. Petik 2. Saya tidak yakin tentang yang lainnya, tapi Lin Xiaoxiao kami sendiri jelas merupakan salah satu pilihan populer. Dia paling dekat dengan level Lin Xiaoting dalam 4 tahun terakhir. Petik 2. Bukan hanya dia adik perempuan Xiaoting, dia juga seorang Beastmaster kembar seperti dia. Keduanya memerintahkan 2 binatang yang dapat mengikat kehidupan. Petik 2. Xiao Xiao telah melakukan banyak upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mencapai standar kakaknya. Bahkan jika kita memiliki kontestan yang kuat dari keluarga seperti klan burung Vermilion, kurasa keajaiban manor petir kita akan mengguncang dunia sekali lagi. Petik 2. Secara alami, Li Tianming tidak mendengar semua diskusi ini terjadi di Flamehaven. 4 tahun lalu, dia baru saja lulus ujian masuk untuk belajar di Flame Yellow Sions Institute. Meskipun itu adalah hasil yang luar biasa untuk standar Flamehaven, di Ignispolis tidak ada apa-apa. Tapi kali ini, tujuan Li Tianming berbeda. Kali ini, satu-satunya hasil yang dia terima adalah menjadi murid utama. Bab 32, Sing Mansion dan Chen Chate. Itu bukan rodeo pertama Li Tianming di Ignispolis. Itu adalah kota yang panas terik, dan bahkan dindingnya tampak diwarnai merah menyala oleh terik matahari. Dari kejauhan, kota tampak seperti tungku raksasa yang dipenuhi panas dan aktivitas. Dari semua kota yang pernah dilihat Li Tianming, itu adalah yang paling makmur. Kota ini ditempati oleh klan dan keluarga paling terkenal, pusat kekayaan, bakat, pakar, dan sumber daya bangsa. Itu adalah impian terakhir bagi setiap pemuda di Vermilion Bird. 4 tahun lalu, Li Tianming sama seperti banyak pemuda lainnya. Dia tiba di Ignispolis dengan ambisi besar dan dibudidayakan di Flame Yellow Sions Institute. Segalanya tampak berjalan baik saat itu. 4 tahun telah berlalu, dan inilah dia, dengan makna hidup yang sama sekali berbeda. Tidak hanya pola pikirnya berubah total, dia bahkan membawa ibunya bersamanya kali ini. Wei Jing menggulung tirai dari dalam kereta kuda. Tatapannya setenang air, mengisyaratkan pengalaman yang sama sekali berbeda dari pengalaman Li Tianming. Dia tidak pernah menceritakan kepadanya cerita apapun dari waktunya di Ignispolis sebelumnya, tetapi Li Tianming selalu tahu bahwa dia telah tinggal di ibu kota sebelum menikah. Masa kecilnya terletak di kota yang penuh gairah ini. Wei Jing tersenyum tipis, tetapi matanya tampak berkabut. Apa yang ada dalam pikirannya, setelah kembali ke kampung halamannya setelah 20 tahun? Menyaksikan rambut keperakannya tertiup angin, Li Tianming tiba-tiba mendapati dirinya membayangkan masa mudanya. Seperti Jiang Feiling atau Putri King, dia pasti gadis yang cantik dan lincah. Penyakit ini terlalu kejam baginya. Li Tianming hanya bisa berseru dalam pikirannya. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Apakah kamu kehilangannya? Apakah kamu menahan air matamu sekarang? Li Tianming menggoda ibunya. Ibumu bukanlah orang yang sentimental. Saya sangat merindukan kue-kue di Ignispolis, kue kacang hijau dan jeli osmanthus itu surgawi. Dia hampir meneteskan air liur ketika dia berbicara tentang makanan lezat di Ignispolis. Apakah dia menghabiskan masa kecilnya berjalan-jalan dengan makanan ringan di tangan? Li Tianming hanya bisa membayangkan. Yakinlah, ketika putra Anda menghasilkan cukup uang, Anda akan makan semua yang Anda inginkan. Setelah kita menetap di Ignispolis, aku akan membawakanmu kue-kue terbaik di kota setiap hari. Li Tianming tersenyum.
Janji kelingking. Aku akan mengunci kamu di luar rumah jika kamu lupa. Wei Jing mencoba memasang wajah tegas. Benar-benar wanita yang tidak berperasaan. Li Tianming menggelengkan kepalanya, tapi dia hampir tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Begitu mereka meninggalkan Flamehaven, dengan pria itu menghilang dari pandangan mereka, hidup jauh lebih menyenangkan. Kami punya masalah sekarang. Kami tidak punya apa-apa, di mana kami akan tinggal di Ignispolis. Ini adalah masalah paling mendesak yang harus diselesaikan Li Tianming sekarang. Seandainya dia tiba sendirian, dia bisa tinggal di institut begitu dia memasukinya. Tetapi ibunya tidak bisa, dia membutuhkan tempat untuk menelepon ke rumah. Saya bisa menyelesaikan ini. Ibumu masih punya beberapa teman di kota. Wei Jing tersenyum. Jelas, dia telah merencanakan ini. Hanya saja kita belum pernah bertemu selama 20 tahun yang baik. Aku berharap mereka semua menjalani kehidupan yang lebih baik dariku sekarang. Tidak peduli seberapa dekat mereka dulu, mereka semua memiliki kehidupannya sendiri, keluarga mereka sekarang. Sejak mereka memasuki kota, Wei Jing telah membimbing Li Tianming menuju bagian barat ibu kota. Kota itu sangat besar, dan orang mungkin membutuhkan waktu seminggu atau lebih untuk mengunjunginya sepenuhnya. Mereka menuju kawasan komersial Ignispolis, tempat bisnis sibuk sepanjang hari. Apa kau tahu di mana, Chen Chate? Wei Jing bertanya. Siapa yang tidak? Chen Chate dan Sing Mansion adalah rumah paling mewah di distrik barat, hanya dilampaui oleh istana kekaisaran. Li Tianming tinggal di Ignispolis selama 1 tahun, dan cukup akrab dengan geografinya. Faktanya, satu-satunya hal yang menghentikan 2 rumah besar untuk meningkatkan istana adalah untuk menghormati klan burung Vermilion. Pemilik rumah besar yang brilian tidak lain adalah 2 presiden, Sing dan Chen Merchantry. Pedagang adalah serikat bisnis terbesar di seluruh Vermilion Bird, dan mengendalikan sebagian besar kepentingan bisnis yang berjalan di negara ini. Itu juga memiliki cabang di seluruh negeri, termasuk Flamehaven. Seseorang dapat memiliki firasat tentang kekuatan serikat pekerja dari pepatah populer, tidak ada yang tidak bisa Anda dapatkan dari Sing dan Chen Merchantry. Adapun 2 presidennya, mereka berdua adalah ikon legendaris Vermilion Bird. Keduanya memulai dari awal, dan dikenal sebagai Starry Twins 20 tahun yang lalu. Sekarang semua orang mengenal mereka sebagai Starry Sages. Dalam waktu 20 tahun yang singkat, mereka mengembangkan bisnis mereka di seluruh negeri, dan mengumpulkan kekayaan yang setara dengan negara kecil. Mereka bahkan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik sekolah tua di negara ini, seperti Lightning Manor. Sing Mansion dan Chen Chate masing-masing adalah kediaman Sage Sing dan Sage Chen, dan telah menampung banyak tokoh terkemuka selama bertahun-tahun. Itu bukan tempat untuk warga biasa, dan setidaknya Li Tianming belum pernah mengunjunginya sebelumnya. Mengapa kita menuju ke sana? Apakah Anda kenal seseorang dari Chen Chate? Li Tianming ingin tahu tentang hubungan ibunya. Seorang pacar saya menikah dengan Chen Chate. Dia juga gugup melihat seorang teman untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Banyak hal telah berubah, dan dia sekarang hanyalah seorang wanita tua yang sakit-sakitan yang diusir dari keluarganya sendiri. Tak lama kemudian, ibu dan anak menemukan diri mereka di depan sebuah istana yang berkilauan. Perkebunan itu seperti kastil kecil, terletak di tengah distrik paling mewah di Ignispolis. Mungkin, aspek yang paling menonjol dari bangunan itu adalah permata bercahaya yang terukir di dinding dan patung perkebunan, membuat tempat itu bersinar seperti bintang di langit malam. Gerbang ke Chen Chate dijaga oleh penjaga yang menakutkan dan binatang buas. Penjaga hanya menggunakan binatang buas dari spesies harimau dan singa dewasa, menakuti sebagian besar pejalan kaki meskipun mereka tertidur. Li Tianming memarkir kereta kudanya di depan gerbang. Kereta kuda itu mewah dan berperabotan bagus, karena dulunya adalah kendaraan pribadi Lian Feng. Karena itu, dia dengan mudah menarik perhatian para penjaga. Tuan, bolehkah saya tahu jika Anda berniat mengunjungi Chen Chate? Apakah Anda punya undangan? Mereka agak sopan padanya, karena mereka tidak tahu dari keluarga mana Li Tianming berasal. Tolong beritahu Nyonya Suelan bahwa teman lamanya Wei Jing ingin berkunjung. Wei Jing menggulung tirai dan menjawab. Nyonya kita. Dia biasanya tidak menjamu tamu. Maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Penjaga itu memperlakukan pekerjaannya dengan sangat serius. Tolong,
Sebutkan saja nama saya padanya. Jika dia tidak ingin melihatku, maka aku akan pergi. Wei Jing bertanya dengan sopan. Untuk amannya, penjaga itu akhirnya melapor ke majikan mereka. Pada akhirnya, Wei Jing adalah seorang wanita tua, dan bisa menjadi senior majikan mereka. Mereka akan mendapat masalah jika mengusir orang yang salah. Sudah lama sejak penjaga pergi untuk memberitahu nyonya mereka. Itu bisa dimengerti, mengingat Chencata adalah tempat yang sangat besar. Ibu, apakah nyonya ini yang kamu kenal terkenal di Chencata? Li Tianming penasaran. Tentu saja, bagaimana istri Sage Chen tidak terkenal? Wei Jing menjawab sambil tersenyum. Apa? Li Tianming menatap ibunya dengan tidak percaya. Jika dia berteman dengan istri Sage Chen, dia pasti memiliki latar belakang yang cukup di Ignispolis 20 tahun yang lalu. Sage Chen yang mereka bicarakan, legenda Ignispolis yang memiliki kekuatan yang sama dengan beberapa pejabat tertinggi di negara ini. Li Tianming hanya bisa bermimpi bertemu seseorang seperti Sage Chen. Sebelum Li Tianming bisa menyuarakan keraguannya, penjaga itu sudah kembali. Madam Suelan mengucapkan salam hangatnya dan mengundang tamunya ke Daybreak Snow Pavilion. Silakan ikuti saya. Hanya ketika mereka menginjakan kaki di Puri, Li Tianming menyadari bahwa dia meremehkan kekayaan rumah tangga. Pavilion dan menara tumbuh di perkebunan seperti rebung, masing-masing dihiasi dengan segudang ornamen dan permata. Rumah gubernur di Flamehaven hanyalah gubuk dibandingkan dengan kemuliaan Chencata. Untuk menjadi nyonya di Chencata, Suelan haruslah seorang wanita yang luar biasa juga. Sulit membayangkan bagaimana saudari-saudari dari bertahun-tahun yang lalu berakhir dengan sangat berbeda, yang satu menjadi nyonya sebuah istana besar, dan yang lainnya tunawisma. Hidup sangat kejam bagi Wei Jing. Tetapi melihat dari ekspresi Wei Jing, dia tampak benar-benar senang dengan kekayaan saudara perempuannya. Jaraknya cukup jauh ke Daybreak Snow Pavilion, dan kelompok itu berjalan melewati arena tempat banyak pemuda dari Xing dan Chen Merchantry berlatih. Banyak peserta pelatihan dari pedagang yang mendaftar di Flame Yellow Science Institute setiap tahun, dan pelatihan hari ini mungkin adalah persiapan terakhir untuk ujian masuk, yang hanya tinggal 3 hari lagi. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 15 tahun menarik perhatian Li Tianming. Dia tinggi dan ramping, mengenakan jubah pelatihan biru langit. Rambut panjangnya disisir rapi di belakang punggungnya, memberinya tatapan yang cermat. Ciri yang paling menonjol tentang dia masih matanya, berkilau dan sebening kristal. Dari satu pandangan, orang bisa mengatakan bahwa remaja itu berasal dari keluarga yang mengesankan. Bangsawan yang mengalir dalam darah mereka bukanlah sesuatu yang akan Anda temukan pada pemuda biasa. Bahkan di arena yang dipenuhi dengan pemuda yang menjanjikan, dia menonjol di antara yang lain seperti bintang yang bersinar. Binatang buasnya adalah singa ungu yang gagah, yang sedang membudidayakan di sisinya. Singa memiliki 6 bintang berbeda di matanya, yang menunjukkan bahwa ia adalah binatang buas berbintang 6. Itu menempatkannya sebagai salah satu pemuda paling menjanjikan di seluruh Vermilion Bird, tak tertandingi mereka seperti Liu Qianyang atau Jiang Yilin. Ini adalah binatang buas tuan muda Chen Yao kita, Klinkuan Lion berbintang Hex. Bahkan di antara binatang buas bintang 6, itu adalah hewan tingkat tinggi, jelas penjaga itu, ekspresinya dipenuhi dengan rasa bangga dan iri. Li Tianming menyadari bahwa Ignispolis mengkategorikan binatang yang dapat mengikat kehidupan menjadi tingkatan yang lebih spesifik. Bahkan dalam binatang bintang 5 dan bintang 6, mereka akan ditentukan menjadi binatang tingkat rendah, menengah dan tinggi. Misalnya, Goldrock sayap 4 miliknya diklasifikasikan sebagai monster bintang 5 tingkat menengah. Klinkuan Lion berbintang Hex ini bukan sembarang binatang buas bintang 6, tapi makhluk tingkat tinggi. Ini menggambarkan lebih jauh bakat luar biasa tuan muda Chen Yao. Apakah itu anak Suelan? Wei Jing bertanya. Tentu saja. Tuan muda Chen Yao adalah putra bungsu nyonya. Putra tertuanya, Chen Hao, saat ini berlatih di Heaven's Sanctum dan merupakan salah satu murid terbaik di sana. Penjaga itu menjawab. Chen Hao. Li Tianming menemukan nama itu tidak asing. Chen Hao menempati peringkat ketiga dalam ujian 3 tahun lalu dan tidak mendapatkan pintu masuk langsung ke Heaven's Sanctum. Tapi sejak saat itu dia bekerja lebih keras lagi, dan masuk ke tempat suci beberapa waktu kemudian. Tuan muda Chen Yao akan menghadiri ujian masuk 3 hari kemudian.
Dia adalah salah satu yang paling berharap untuk mendapatkan tempat pertama dan langsung masuk surga suci. Tahukah Anda, semakin awal seseorang berhasil masuk ke tempat suci, semakin banyak peluang dan sumber daya yang akan mereka dapatkan. Jika Tuan Muda Chen Hao mendapat tempat pertama untuk tahun ini, dia akan melakukan lebih baik dari Lin Xiaoting itu. Penjaga itu menjelaskan dengan antusias. Tak perlu dikatakan bahwa Tuan Muda ini akan menjadi saingan Li Tianming 3 hari kemudian. Bab 33, Reality. Spirit Sauce adalah persyaratan dasar untuk menjadi nomor 1 dalam ujian masuk. 4 tahun lalu, Lin Xiaoting telah mencapainya sebagai Spirit Sauce tingkat ketiga, dan standar hari ini kira-kira sama. Sebaliknya, Li Tianming hanya bergabung dengan institut dengan kesulitan besar 4 tahun lalu dengan budidaya Beast Vein tingkat ketujuh. Bergabung dengan Heaven's Sanctum hanyalah mimpi pipa. Dia telah membuat langkah besar baru-baru ini dan memiliki harapan untuk naik melalui ujian masuk kali ini. Dia akan membuat kemajuan pada penyakit ibunya jika dan hanya jika dia bergabung dengan Sanctum. Mereka segera mencapai Daybreak Snow Pavilion. Seorang nyonya cantik dengan pakaian emas sedang menunggu mereka di dalam. Meskipun dia kemungkinan besar berusia 40 tahun, tidak ada jejak waktu yang terlihat padanya. Kulit mulusnya sepertinya milik seorang gadis remaja. Sosoknya yang tinggi dan ramping halus dan kuat. Dia jelas telah menjaga tubuhnya dengan baik, dan dikombinasikan dengan aura bangsawannya, memberinya semacam anugerah. Jika dia turun ke jalan, siapapun akan mengidentifikasi latar belakang kekayaannya dengan mudah. Ini benar-benar kamu, Jinger. Nyonya itu bergegas ke Wei Jing, matanya memerah. Laner. Mereka akhirnya bersatu kembali setelah 20 tahun. Wei Jing memegangi tangannya, jari-jarinya sedikit gemetar. Matanya sudah merah. Mari masuk ke dalam untuk berbicara. Nyonya Suelan menuntunnya ke paviliun sebelum duduk. Dia menatap Wei Jing dengan sedih. Jadi pada akhirnya, lives bane kamu menyala. Anda sudah terlihat sangat tua di usia 40. Aku tidak pernah tahu kamu mengalami hal yang begitu sulit. Jinger, aku akan mengunjungimu lebih awal jika aku tahu. Petik 2. Aku sudah terbiasa. Wei Jing tersenyum damai. Dia menarik Li Tianming ke depan, izinkan saya memperkenalkan Anda, Laner. Ini anak saya, Li Tianming. Tianming, sapa Bibilan. Petik 2. Halo Bibilan. Li Tianming memberi hormat dengan sopan. Dia sangat senang ibunya menemukan teman lama di Ignispolis. Anakmu telah tumbuh begitu besar. Itu bagus, dia seharusnya seumuran dengan Hauerku. Petik 2. Li Tianming berdiri di samping dan mendengarkan mereka mengobrol. Jinger, sudah 20 tahun. Alasanmu untuk kembali kali ini. Aku sudah mengakhirinya dengan Li Yanfeng. Saya tidak akan kembali ke Flamehaven. Saya akan berada di Ignispolis mulai sekarang. Aku merindukan tempat ini dan kalian semua. Petik 2. Kalau saja Anda tidak begitu keras kepala, Suelan menghela napas. Wei Jing menggelengkan kepalanya, tidak perlu menyebutkan masalah lama. Suelan mengerutkan bibirnya. Baik. Apakah Anda kembali karena Anda berharap Sanctum Potentate akan membantu Anda menyelesaikan kutukan? Saya tidak berpikir itu mungkin. Dialah yang mengusirmu saat itu. Dengan kepribadiannya, aku ragu dia akan memaafkanmu bahkan setelah 20 tahun. Petik 2. Tidak, bukan untuk itu. Wei Jing masih tidak tertarik untuk membahas topik-topik lama, yang membuat percakapan mereka sedikit terputus. Saya kembali karena saya ingin tinggal dengan damai di Ignispolis dan menghabiskan hari-hari terakhir saya bersama putra saya. Saya pikir saya akan mengunjungi Anda saat saya berada di sana. Aku senang kalian semua hidup dengan baik. Petik 2. Apakah begitu? Suelan mengangguk. Aku menghormati pilihanmu. Aku ingin meminta sesuatu. Wei Jing menatapnya dengan serius. Jangan bicara seperti itu. Kamu dan aku, kita bersaudara. Saya pasti akan membantu Anda semampu saya, kata Suelan. Saya akan menyukai tempat tinggal di dekat Flammea Science Institute jika memungkinkan. Tidak perlu megah, asalkan bisa ditinggali. Putra saya dan saya belum punya tempat untuk beristirahat sejak kami tiba. Petik 2. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan itu? Dengar, tetaplah di Chencate. Mudah bagiku untuk menjagamu juga. Petik 2. Itu terlalu merepotkan bagimu. Saya seseorang yang akan segera meninggal, jadi saya hanya ingin kedamaian dan ketenangan.
Wei Jing menggelengkan kepala. Jinger, rasa sakit tertulis di seluruh wajah Suelan. Jangan khawatir. Saya akan segera membuat pengaturan yang sesuai. Petik 2. Terima kasih. Mengenai topik itu, apakah Anda mencari tempat tinggal di dekat institut saat anak Anda mendapat Flame Yellow Order dan akan mengikuti ujian masuk? Iya. Suelan mempertimbangkan Li Tianming, sebelum bertanya, "Nak, apa kultivasi Anda saat ini?" Tahap Bisvein tingkat ke-7. Lumayan, tapi persaingan kali ini akan sengit. Kamu harus bekerja cukup keras untuk mengamankan tempat sehingga kamu tidak mengecewakan ibumu. Suelan memperingatkan. Aku akan mencoba yang terbaik. Li Tianming mengangguk. Dia pasti berterima kasih padanya karena membantu menyelesaikan beberapa kekhawatiran ibunya. Namun, sebuah suara yang tidak menyenangkan menyela. Bisvein level ke-7, dan kau berasal dari tongkat. Tidakkah Anda pikir Anda sedang bermimpi untuk masuk ke institut? Petik 2. Seorang pria muda masuk dari luar. Beberapa pelayan membantunya melepaskan pakaian olahraganya dan mengenakan jubah panjang yang mewah. Akhirnya, mereka memberinya air untuk membasuh wajah dan tangannya. Jadi, kita punya tamu, Ibu. Itu adalah Chen Yao, yang telah menyelesaikan latihannya. Ya, ini adalah saudara perempuan saya di masa lalu. Suelan memandang putranya dengan kehangatan dan cinta. Saudara. Chen Yao mendengus keras setelah melihat-lihat. Luar biasa. Anda menjadi saudara perempuan dengan seorang wanita tua ketika Anda masih muda. Dia cukup tua untuk menjadi nenekmu. Petik 2. Sementara kata-kata itu diucapkan dengan bercanda, itu sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Li Tianming mengerutkan kening. Jangan katakan itu, Yaoer. Itu tidak sopan. Sementara dia memarahinya, nadanya tidak terlalu kritis. Aku tidak bisa diganggu dengan ini. Dia sudah selesai membasuh wajahnya dan melanjutkan, suruh saja mereka pergi. Benar-benar menjengkelkan melihat teman-teman yang tidak punya uang mencoba datang dan mengemis. Ini merusak mood saya untuk ujian. Petik 2. Baiklah, aku akan mempercepatnya. Saya tidak akan menahan sup herbal Anda. Suelan berbicara dengan penuh kasih kepada putranya. Dia tersenyum pada Wei Jing, maaf tentang itu. Anak saya belum dewasa. Dia masih menginginkan sup herbal saya bahkan sampai sekarang. Sangat mahal dan sulit dibuat. Lihat saja betapa kapalnya tanganku hari ini. Dia mengulurkan tangan tanpa celah ke Wei Jing yang jelas belum pernah melihat pekerjaan rumah dalam hidup mereka. Mereka jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Wei Jing. Li Tianming segera memahami banyak hal. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari sekarang bahwa pertunjukan kasih sayang wanita ini hanyalah kepura-puraan? Bagaimana bisa? Laner, tanganmu sama indahnya dengan 20 tahun yang lalu. Wei Jing tersenyum. Li Tianming berharap ibunya merasa tidak nyaman, tetapi ternyata dia terbuat dari barang yang lebih keras dari itu. Wei Jing bangkit. Nah, kami baru saja sampai di Ignispolis. Kami masih memiliki banyak masalah lain yang harus ditangani, jadi kami tidak akan memaksamu lagi, Laner. Petik 2. Mengapa tidak tinggal lebih lama? Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan pesta. Suelan berkata, enggan berpisah. Tidak dibutuhkan. Wei Jing menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Laner, tanganmu sama indahnya dengan 20 tahun yang lalu. Wei Jing tersenyum. Li Tianming berharap ibunya merasa tidak nyaman, tetapi ternyata dia terbuat dari barang yang lebih keras dari itu. Wei Jing bangkit. Nah, kami baru saja sampai di Ignispolis. Kami masih memiliki banyak masalah lain yang harus ditangani, jadi kami tidak akan memaksamu lagi, Laner. Petik 2. Mengapa tidak tinggal lebih lama? Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan pesta. Suelan berkata, enggan berpisah. Tidak dibutuhkan. Wei Jing menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Wei Jing menggelengkan kepalanya. Baik. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu sekarang setelah Anda kembali. Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan penginapan Chen Yao untuk kalian semua untuk menginap malam ini. Seseorang akan membawamu ke sini sebentar lagi. Pengaturannya tampak agak perhatian. Terima kasih banyak. Seseorang, tolong bantu kirim para VIP ini. Suelan masih tersenyum cerah setelah Li Tianming dan Wei Jing pergi. Seseorang, tolong bantu kirim para VIP ini. Suelan masih tersenyum cerah setelah Li Tianming dan Wei Jing pergi. Kenapa kamu terlihat sangat bahagia?
Chen Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Benarkah? Anda tidak bisa mengatakan itu. Adik saya telah menderita selama 20 tahun, dan bahkan harus segera meninggal dunia sendiri. Aku sangat mengasihani dia. Mulut Suelan bergerak-gerak. Apakah begitu? Tapi aku merasa kamu hampir menari. Mulut Chen Yao bergerak ke belakang. Omong kosong. Hidup memang penuh liku-liku. Terkadang sungguh luar biasa. Suelan tidak bisa lagi menahan tawa. Benarkah? Anda tidak bisa mengatakan itu. Adik saya telah menderita selama 20 tahun, dan bahkan harus segera meninggal dunia sendiri. Aku sangat mengasihani dia. Mulut Suelan bergerak-gerak. Apakah begitu? Tapi aku merasa kamu hampir menari. Mulut Chen Yao bergerak ke belakang. Omong kosong. Hidup memang penuh liku-liku. Terkadang sungguh luar biasa. Suelan tidak bisa lagi menahan tawa. Betapa membosankan. Chen Yao mengingat fitur Li Tianming dan tiba-tiba berkata, saya menemukan orang itu agak akrab. Siapa namanya? Itu, Li Tianming atau apa? Dia bibit Li Yanfeng. Tahun itu, benar-benar kasus kodok yang memakan daging angsa. Suelan menggelengkan kepalanya. Baik. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu sekarang setelah Anda kembali. Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan penginapan Chen Yao untuk kalian semua untuk menginap malam ini. Seseorang akan membawamu ke sini sebentar lagi. Pengaturannya tampak agak perhatian. Terima kasih banyak. Seseorang, tolong bantu kirim para VIP ini. Suelan masih tersenyum cerah setelah Li Tianming dan Wei Jing pergi. Kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Chen Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Benarkah? Anda tidak bisa mengatakan itu. Adik saya telah menderita selama 20 tahun, dan bahkan harus segera meninggal dunia sendiri. Aku sangat mengasihani dia. Mulut Suelan bergerak-gerak. Apakah begitu? Tapi aku merasa kamu hampir menari. Mulut tidak dibutuhkan. Wei Jing menggelengkan kepalanya. Baik. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu sekarang setelah Anda kembali. Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan penginapan Chen Yao untuk kalian semua untuk menginap malam ini. Seseorang akan membawamu ke sini sebentar lagi. Pengaturannya tampak agak perhatian. Terima kasih banyak. Seseorang, tolong bantu kirim para VIP ini. Suelan masih tersenyum cerah setelah Li Tianming dan Wei Jing pergi. Dia tersenyum pada Wei Jing, maaf tentang itu. Anak saya belum dewasa. Dia masih menginginkan sup herbal saya bahkan sampai sekarang. Sangat mahal dan sulit dibuat. Lihat saja betapa kapalnya tanganku hari ini. Dia mengulurkan tangan tanpa celah ke Wei Jing yang jelas belum pernah melihat pekerjaan rumah dalam hidup mereka. Mereka jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Wei Jing. Li Tianming segera memahami banyak hal. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari sekarang bahwa pertunjukan kasih sayang wanita ini hanyalah kepura-puraan. Sekarang, dia telah membuat ejekan yang terang-terangan, dan dia bahkan melakukannya tanpa mengedipkan mata. Itu benar-benar sangat tajam. Bagaimana bisa? Laner, tanganmu sama indahnya dengan 20 tahun yang lalu. Wei Jing tersenyum. Li Tianming berharap ibunya merasa tidak nyaman, tetapi ternyata dia terbuat dari barang yang lebih keras dari itu. Wei Jing bangkit. Nah, kami baru saja sampai di Ignispolis. Kami masih memiliki banyak masalah lain yang harus ditangani, jadi kami tidak akan memaksamu lagi, Laner. Petik 2. Mengapa tidak tinggal lebih lama? Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan pesta. Suelan berkata, enggan berpisah. Tidak dibutuhkan. Wei Jing menggelengkan kepalanya. Baik. Kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu sekarang setelah Anda kembali. Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan penginapan Chen Yao untuk kalian semua untuk menginap malam ini. Seseorang akan membawamu ke sini sebentar lagi. Pengaturannya tampak agak perhatian. Sekarang, dia telah membuat ejekan yang terang-terangan, dan dia bahkan melakukannya tanpa mengedipkan mata. Itu benar-benar sangat tajam. Bagaimana bisa? Laner, tanganmu sama indahnya dengan 20 tahun yang lalu. Wei Jing tersenyum. Li Tianming berharap ibunya merasa tidak nyaman, tetapi ternyata dia terbuat dari barang yang lebih keras dari itu. Wei Jing bangkit. Nah, kami baru saja sampai di Ignispolis. Kami masih memiliki banyak masalah lain yang harus ditangani, jadi kami tidak akan memaksamu lagi, Laner. Petik 2. Mengapa tidak tinggal lebih lama? Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan pesta. Suelan berkata, enggan berpisah. Tidak dibutuhkan.
Wei Jing menggelengkan kepalanya. Baik, kami akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu sekarang setelah Anda kembali. Aku akan meminta para pelayan untuk menyiapkan penginapan Chen Yao untuk kalian semua untuk menginap malam ini. Seseorang akan membawamu ke sini sebentar lagi. Pengaturannya tampak agak perhatian. Terima kasih banyak. Seseorang, tolong bantu kirim para VIP ini. Suelan masih tersenyum cerah setelah Li Tianming dan Wei Jing pergi. Kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Chen Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah begitu? Tapi aku merasa kamu hampir menari. Mulut Chen Yao bergerak ke belakang. Omong kosong. Hidup memang penuh liku-liku. Terkadang sungguh luar biasa. Suelan tidak bisa lagi menahan tawa. Betapa membosankan. Chen Yao mengingat fitur Li Tianming dan tiba-tiba berkata, saya menemukan orang itu agak akrab. Siapa namanya? Itu, Li Tianming atau apa? Dia bibit Li Yanfeng. Tahun itu, benar-benar kasus kodok yang memakan daging angsa. Suelan menggelengkan kepalanya. Li Tianming. Aku ingat sekarang. Dia telah memasuki institut 4 tahun lalu. Sekarang, dia menjadi sasaran lelucon mereka di sana. Chen Yao juga tertawa. Bagaimana? Chen Yao menggambarkan apa yang terjadi 3 tahun lalu. Sampai sekarang pun, orang masih membicarakannya. Seorang wanita lahir dengan banyak kesulitan dalam hidup dan anak yang bejat. Pertandingan yang luar biasa. Petik 2. Dia masih level ke-7 meskipun binatang yang menjadi tali nyawanya mati. Dia seharusnya menggunakan fakta darah. Dia benar-benar meremehkan ujian masuk, jika dia berharap untuk masuk. Chen Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa seseorang dengan reputasinya yang compang camping ingin kembali untuk putaran kedua. Suelan bersenang-senang. Dia baru saja akan mulai membuat sup herbal ketika seorang pelayan melaporkan bahwa Sage Chen kembali. Dia segera mendandani dirinya sendiri sebelum akan menyambutnya. Chen catat terdiam saat dia masuk. Sosok Vermilion Bird yang berpengaruh ini tampak cukup mudah untuk menjadi kakak laki-laki Chen Yao. Namun, tidak mungkin menyembunyikan pengalaman dan kekuatan yang ditunjukkan di matanya. Semua penjaga di sepanjang jalan membungkuk dan menggaruk seolah-olah ini adalah kaisar sendiri. Jika apa yang ada di dalam mata Chen Yao digambarkan sebagai bintang, maka apa yang ada di mata Sage Chen hanya bisa sebagai galaksi, kecerahan dalam menerangi seluruh istana. Setelah kembali, Suelan membantunya mengganti pakaiannya, sebelum memasuki pelukannya seperti gadis muda yang bahagia. Siapa 2 orang yang pergi itu? Mereka tampak akrab. Sage Chen membelai rambut panjangnya. Kamu melihatnya. Suelan mengerutkan bibirnya. Siapa itu? Orang itu tidak bisa kamu dapatkan saat itu. Suelan tersenyum. Sage Chen bangkit dan meratakan Suelan dengan pandangan yang dalam. Ekspresinya serius dan kaget saat dia bertanya, dia. Ya, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Dia jelek dan tua sekarang. Bukankah kamu hanya ingin muntah hanya dengan melihatnya? Saya sudah melakukannya sendiri hari ini. Butuh saya untuk membantu Anda ke kamar mandi sehingga Anda bisa melakukannya juga. Suelan menatapnya, geli saat dia menggodanya. Dia tidak menanggapi. Jadi, apakah kamu masih mencintainya? Sekarang dia berumur 40 dan sangat jelek. Lan Sue tersenyum menawan. Sage Chen menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan ruangan tanpa berkata-kata. Perhatikan baik-baik. Terbakar dalam pikiran Anda betapa jeleknya dia sekarang. Jika Anda belum cukup muntah di luar, jangan pernah berpikir untuk kembali. Bahkan setelah dia pergi, suaranya yang melengking terus bergema, semakin keras dan keras. Bab 34, aku tidak akan membiarkan. Jadi wanita itu meminta kita untuk menunggu di penginapan Chen Yao mereka, sampai dia mengatur tempat untuk kita tinggal. Li Tianming mengemudikan kereta kuda di sepanjang jalan Ignispolis. Chen Yao Inn adalah salah satu hotel terbaik di Ignispolis, dan dengan uang yang mereka miliki, mereka tidak mampu membeli 1 malam pun di sana. Lupakan Chen Yao Inn, kata Wei Jing dari dalam gerobak. Li Tianming tidak naif, bagaimana dia tidak bisa melihat kesombongan dalam suara Suelan. Jika dia tidak akan menyembunyikan kepura-puraannya di depan mereka, apa yang akan dia lakukan dan katakan di belakang mereka tidaklah terlalu sulit untuk dibayangkan. Lupakan tentang semua yang disebut saudari ini. Selalu ada orang yang akan menjilat orang kaya dan berkuasa, tapi tidak sabar untuk memanfaatkan kemalangan orang lain. Banyak hal bisa berubah dalam 20 tahun. Li Tianming menggelengkan kepalanya.
Dulu dia tidak seperti ini, suara Wei Jing sedikit bergetar. Ibu, aku tidak ingin kamu tunduk pada orang lain untukku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu karena itu. Li Tianming tahu bahwa dia kesal dengan kejadian hari ini, dan itu membuatnya marah lebih dari apapun. Mereka tidak hanya dibodohi, mereka dibodohi oleh seseorang yang sangat mereka percayai. Jika Wei Jing tidak memperlakukan Sue Lan sebagai saudara kandungnya, dia tidak akan meminta bantuannya sejak awal. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mencapai apa-apa kecuali mempermalukan diri mereka sendiri. Aku tahu. Dia menganggukkan kepalanya. Sebanyak dia berusaha menyembunyikan emosinya, Li Tianming tahu bahwa dia sangat terluka hari ini. Kereta kuda Li Yanfeng berkualitas baik, dan mungkin bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Dengan uang itu, kami bisa mencari hotel untuk menginap sekitar sebulan. Begitu saya masuk institut, kita bisa memikirkan rencana selanjutnya. Li Tianming merencanakan langkah selanjutnya. Sue Lan pasti akan mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal, dan dengan kekuatannya dia bisa menyelesaikannya dalam 1 menit. Tapi Wei Jing bahkan tidak mau menginjakan kaki di Chen Yaoin. Mereka bukan lagi saudara perempuan, tapi orang asing. Ignispolis seperti pusaran air raksasa, banyak hal datang dan pergi dan orang-orang di sini beradaptasi untuk bertahan hidup. Banyak yang mungkin tersesat, tetapi Li Tianming tidak akan menjadi salah satu dari mereka. Faktanya setelah kejadian hari ini, Li Tianming bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk menyakitinya lagi. Ibu, sudah saatnya kamu memberitahuku tentang tempat suci surga. Apa itu Lives Bane? Siapakah Sanctum Potentate? Petik 2. Kamu terlalu muda, tidak ada gunanya kamu mengetahui semua ini. Saya cukup senang bisa kembali ke sini di Ignispolis dan menghirup udara kampung halaman saya. Wei Jing berkata dengan santai, menggulung tirai. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu hanya ingin dilupakan, meninggalkan dunia ini tanpa ada yang menyadarinya? Maukah kamu mengandalkanku sekali ini saja? Li Tianming tiba-tiba menoleh ke belakang, dan menatap Wei Jing. Dia memiliki senyum seperti biasanya, mungkin saja dia benar-benar memikirkan hal ini. Ibu, dengarkan. Saya akan berhasil mencapai surga, dan saya akan menyembuhkan penyakit Anda. Tidak peduli betapa sulitnya, aku bersumpah akan melakukannya. Li Tianming berkata dengan sungguh-sungguh, setiap kata merupakan janji untuk ibunya. Wei Jing menggelengkan kepalanya. Jalan untuk memasuki Heaven's Sanctum sangat sulit dan melelahkan. Menyembuhkan penyakit saya, terlebih lagi. Petik 2. Tentu saja saya tahu itu. Tapi Anda harus mempercayai anak Anda sendiri, seperti bagaimana saya mempercayai Anda, Ibu. Saya percaya bahwa ibu saya bukanlah budak nasib, dan bukan seseorang yang akan mundur dari kesulitan. Anda pasti memiliki banyak penyesalan dan hal-hal yang belum tercapai dalam hidup Anda. Dan oleh karena itu, sebagai putramu, aku akan melakukan apapun agar kamu dapat hidup normal sekali lagi. Li Tianming lebih bersemangat dari sebelumnya, memegang tangan Wei Jing di tangannya, menatap matanya dengan tegas. Tapi Tianming, Wei Jing tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja dia tidak ingin meninggalkan dunia seperti ini, tapi apa yang harus mereka lawan untuk melawan nasib kejam yang menantinya? Ibu, kamu telah memberiku hidup. Jika kamu mati, aku akan mengikutimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Li Tianming sangat serius, dan dia selalu pria yang kata-katanya. Tidak, anakku, kamu memiliki masa depan yang cerah di depanmu. Masa depanku tidak ada artinya tanpamu. Saya tidak menyerah pada takdir, dan saya akan melakukan apapun untuk berjuang sampai nafas terakhir saya. Berjanjilah padaku, Ibu, bahwa kamu tidak akan menyerah, bahwa kamu akan melawan takdir ini. Jika ada, Wei Jing adalah orang yang mengajarkan semua ini padanya, hanya kehadirannya yang memungkinkan dia untuk bekerja selama 3 tahun terakhir. Baiklah, aku berjanji, aku akan memberitahumu segalanya setelah kamu memasuki surga suci. Dia akhirnya bangkit kembali. Mendengar jawaban yang dia inginkan, Li Tianming menghela nafas lega. Ibu, sudah kubilang kita tidak akan mengambil apapun dari Sue Lan yang menyebalkan itu. Suatu hari, anak laki-laki Anda akan membelikan Anda rumah terbesar, dan mengajak sekelompok pelayan untuk melayani Anda, kata Li Tianming. Tidak, tidak, ibumu cukup senang ketika dia bisa melihatmu. Selama kamu bahagia, aku akan bahagia tidak peduli seberapa kecil rumahnya. Dia tersenyum,
mengingatkan Li Tianming tentang seorang anak berusia 80 tahun. Ignis Polis sangat besar, begitu besar sehingga tidak ada yang akan melihat kereta kuda asing menyeberang jalan. Orang-orang pergi dengan urusan mereka sendiri, dan mungkin satu-satunya hal yang dapat membuat semua orang tertarik adalah ujian masuk Flamme Yellow Science Institute 3 hari kemudian. Tetapi Li Tianming tidak tahu bahwa ketika mereka berbicara, seorang pria bersembunyi di balik bayang-bayang di sudut. Dia melihat gerobak dengan tatapan yang dalam, bahkan mengikutinya sebentar sebelum berhenti, senyum dengan perasaan campur aduk di wajahnya. Begitulah hidup, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, sebelum melanjutkan mengikuti kereta kuda. 1. Li Tianming menjual kereta kuda dan berhasil mendapatkan 30 permata roh dengan pola surgawi oranye sebagai imbalan. Ada campuran permata merah, permata emas, dan jenis permata lainnya. Itu jumlah yang cukup bagus karena ketiga kuda itu adalah hewan liar yang jinak. Jika mereka adalah kuda biasa, mendapatkan satu permata roh sudah merupakan keberuntungan. Anak ayam kecil itu meneteskan air liur hanya dengan melihat permata roh, tetapi mereka tidak mampu menggunakannya untuk budidaya. 30 permata itu untuk menopang mereka untuk jangka waktu yang baik, terutama karena Wei Jing membutuhkan banyak uang, tidak hanya untuk tempat istirahat tetapi juga untuk membeli obat-obatan. Karena dia akan menghadiri ujian 3 hari kemudian, Li Tianming menemukan penginapan biasa dan memesan kamar selama sebulan. Hanya ada satu tempat tidur untuk ibunya beristirahat, dan Li Tianming hanya membutuhkan lantai yang kokoh untuk mengolahnya. Sejak dia mendapatkan tubuh neraka eternal, sistemnya jauh lebih kuat, dan dia bisa berkultivasi selama berhari-hari tanpa perlu istirahat. Setelah duduk di kamar mereka, Li Tianming menyeduh semangkuk obat dengan rumput roh jernih dan memberikannya kepada Wei Jing. Tak lama kemudian, Wei Jing pun tertidur dan akhirnya dia sempat berkultivasi bersama sang gadis kecil. Wang, akar dari semua masalah kita. Untungnya, saya memiliki pandangan ke depan untuk meminjam rantai api guntur Liu Qianyang. Dorong datang untuk mendorong, kita bisa menjualnya dengan cukup uang untuk membeli rumah kecil di sini, kata Li Tianming, senyum di wajahnya. Cewek kecil itu resah. Apa yang telah saya lakukan salah di kehidupan masa lalu saya sehingga pantas mendapatkan tuan yang miskin ini? Apa yang terjadi dengan mengalami kesulitan apapun bersama sebagai saudara? Wajah Li Tianming berkedut. Makanan sebelum bro. Tidak bisa bicara tentang persaudaraan dengan perut kosong, balas gadis kecil itu. Tepat saat mereka bercanda, Li Tianming tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakang punggungnya. Dia melompat, menyadari bahwa seorang pria diam-diam muncul di sudut ruangan. Pria itu mengenakan jubah hitam longgar, dan satu-satunya ciri yang terlihat adalah matanya yang berbinar. Rupanya, dia telah mengamati keduanya cukup lama tanpa terdeteksi. Set, jangan bangunkan dia. Untungnya pria itu tidak memiliki niat buruk, dan Li Tianming lengah. Pria itu pasti jauh lebih kuat darinya, mengingat baik Li Tianming maupun Ying Huo tidak menyadari keberadaannya sampai sekarang. Bolehkah saya tahu siapa Anda, Pak? Li Tianming bertanya. Tidak penting. Pria itu mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu untuk apa kau berada di sini, senior? Li Tianming bertanya. Li Tianming, aku mengenalmu. Pria itu tersenyum sedikit. Haruskah saya merasa terhormat? Tahukah kamu mengapa aku mengenalmu? Tolong jelaskan. Karena aku tahu bahwa jiwa perang Saint Beast adalah hadiahmu, dan Lin Xiaotinglah yang mengambilnya darimu. 3 tahun lalu, kisah Anda berakhir dengan tragis, karena Anda tidak memiliki latar belakang dan dukungan di Ignis Polis. Meskipun demikian, kaulah yang mendapatkan jiwa perang Saint Beast terlebih dahulu, dan kaulah pemilik sah yang mengakuinya. Mata pria itu tajam saat dia melempar bom. Li Tianming tersentak ketika dia mendengar pria itu berbicara tentang rahasia yang dimilikinya. Li Tianming belum pernah memberitahu siapapun tentang ini sebelumnya, karena dia tahu bahwa Lightning Manor cukup berpengaruh untuk mengubah kata-katanya sendiri melawannya. Hanya ketika seseorang membuat terobosan ke tahap Spirit Source barulah mereka memahami betapa pentingnya jiwa perang Saint Beast itu. Sederhananya, nilai bersihnya mungkin 10 kali lipat kekayaan Flamehaven. Lin Xiaoting tidak pernah cukup berbakat untuk menjadi murid nomor 1 di Heaven's Sanctum, tetapi Saint Beast War Soul telah membiarkannya mencapai itu. Menjadi binatang suci adalah level tertinggi yang bisa dicapai oleh binatang, dan semuanya disertai dengan mitos dan legenda.
Jiwa perang yang mereka tinggalkan adalah harta tak ternilai yang bisa memberkati binatang buas dengan kekuatan luar biasa. Sama seperti mana kelas atas, jiwa perang Saint Beast adalah harta tak ternilai yang tidak dapat diperoleh di pasar. Kata-kata bahkan tidak bisa menggambarkan betapa terkejutnya Li Tianming ketika seseorang yang tahu tentang kepemilikan jiwa perang tiba-tiba muncul. Bab 35, Gudang Xing dan Chen. Senior berbicara dengan benar. Tidak banyak yang tahu tentang kebenarannya. Apakah Anda punya saran untuk saya? Li Tianming bertanya dengan hormat. Memang, dia kekurangan pendukung telah menjadi salah satu alasan kegagalannya. Tidak juga, tidak ada yang bisa membantumu mendapatkan kembali apa yang telah hilang, terutama saat melawan Lightning Manor. Kemudian, dia melihat Ying Huo, yang dia lihat sebentar. Sepertinya aku meremehkanmu. Saya pikir perjalanan Anda kembali tidak ada artinya. Namun, saya tidak pernah menyangka binatang pengikat kehidupan Anda yang baru menjadi bintang 6. Petik 2. Dia pasti telah melihat 6 bintang di mata anak ayam kecil itu. Namun, dia tidak akan menyangka bahwa kebenaran sebenarnya tidak sesederhana itu. Sungguh keajaiban untuk melakukan ini dengan perjanjian darah. Itu menunjukkan bahwa Anda cukup beruntung, kecuali bahwa Anda masih kekurangan pendukung. Pria itu melanjutkan. Iya. Kamu ingin mengikuti ujian masuk lagi. Iya. Ujiannya akan mudah. Memasuki surga tempat suci adalah masalah lain sama sekali. Kemungkinan besar Anda akan membutuhkan beberapa tahun di institut sebelum Anda mendapatkan kesempatan. Petik 2. Bagaimana tepatnya senior tahu bahwa itu adalah tujuan saya? Li Tianming tiba-tiba bertanya. Petik 2. Bisakah senior mendengar percakapan saya dengan ibu saya? Li Tianming melanjutkan pertanyaan itu. Petik 2. Matamu juga mengingatkanku pada seseorang. Chen Yao dari Chen Chate. Apakah Anda kebetulan? Baiklah, tidak perlu melanjutkan. Anak yang cerdas. Pria itu terkekeh. Begitu dia mengungkapkan kekurangannya, Li Tianming telah mengajukan 3 pertanyaan cepat yang mengesampingkan tabir identitasnya. Tentu. Aku akan menganggapnya sebagai kamu salah satu teman ibuku, Li Tianming mengangguk. Dia tahu kapan harus berhenti. Jelas, pria itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya jika dia menyembunyikan wajahnya. Selanjutnya, tindakan pertamanya setelah mengungkapkan dirinya adalah membuat Li Tianming tidak membangunkan ibunya. Dan yang terpenting, Li Tianming tidak percaya dia sendiri akan menarik orang-orang seperti itu. Saya merasa sedikit lebih lega sekarang karena saya telah melihat binatang baru Anda. Jaga baik-baik ibumu. Sekarang Li Tianming telah menebak identitasnya, dia menjadi lebih terbuka. Dia orang yang hebat, tapi juga terganggu oleh kemalangan. Saya secara alami akan melakukan apapun yang saya bisa. Kata Li Tianming. Aku mendengar apa yang kamu katakan sepanjang hari. Kau anak berbakti, baiklah. Pria itu memuji. Li Yanfeng, yang mengutuk putranya setiap hari, tidak akan setuju, tapi dia tidak tahu itu. Berbakti atau tidak berbakti, itu sangat tergantung pada orang tua. Senior benar-benar menguping. Pria itu tergagap, jangan biarkan ibumu tahu aku datang ke sini hari ini, mengerti? Jika tidak, akan lebih merepotkan bagi saya untuk membantu Anda di masa depan. Pria itu mengingatkan dengan serius. Jangan khawatir. Bibirku tertutup. Li Tianming buru-buru berkata. Hanya orang idiot yang akan menolaknya ketika pria ini ingin membantunya karena ibunya. Punyaku juga. Ying Huo menyela. Menarik, pria itu mengangguk sebelum mengambil permata merah dengan pola surgawi merah dan menempatkannya ke tangan Li Tianming. Agak pelit untuk hadiah ucapan Anda menjadi permata merah dengan pola surgawi merah. Anak ayam kecil itu menatap. Lagi pula, itu adalah biji roh dengan nilai terendah. Pria itu terkekeh. Ini mengandung kekuatanku. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Ini akan membantu saya menemukan Anda. Namun, ini hanya bagus untuk satu penggunaan. Petik 2. Li Tianming baru saja tahu tidak mungkin dia begitu pelit. Dia dengan cepat menyimpannya. Itu adalah barang yang bagus. Lagi pula, pasti akan ada banyak masalah yang tak terselesaikan dalam perjalanan pulang ini. Ingat, saya tidak dapat membantu Anda secara terbuka, pria itu memperingatkan. Jangan khawatir, senior. Saya tahu skornya. Petik 2. Baik.
Saya berharap Anda beruntung untuk ujian. Aku akan pergi sekarang. Pria itu cukup puas dengan Li Tianming. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menghilang dalam sekejap mata. Jadi Li Tianming buru-buru berteriak, hampir cukup keras untuk membangunkan Wei Jing. Tunggu sebentar. Lebih lembut. Pria itu juga agak panik. Saya buruk, kata Li Tianming. Apalagi itu? Senior, apakah saya bisa mengambil pinjaman yang sangat kecil? Pria itu menatap Li Tianming dengan ekspresi aneh, sebelum mendengus geli. Kepribadianmu mirip dengan ibumu saat dia masih muda. Sangat langsung. Anda tidak bertele-tele, bukan? Petik 2. Terima kasih. Tetap saja, ketika saya menghasilkan banyak uang di masa depan, aku akan membayarmu 10 kali. Tidak kurang 1 sen pun. Dan saya akan melakukannya dalam 1 tahun. Li Tianming berkata dengan tulus. Dia membutuhkan lebih banyak modal untuk ujian masuk. Dan, dia membutuhkan lebih banyak lagi untuk menjadi murid utama. Namun, dia benar-benar miskin sekarang, jadi dia butuh uang. Itu tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan berlalu ketika penolong seperti itu muncul. Bagaimana jika Anda tidak mampu membayar? Ekspresi pria itu tidak terbaca. Yah, kurasa kau bisa mendapatkan anak ayam itu. Ini seperti saudaraku. Anda tidak bisa memberi harga pada obligasi itu. Kehilangan itu akan seperti kehilangan sebagian dari diriku. Li Tianming berkata dengan benar. Kamu pengkhianat. Anak ayam kecil itu hampir batuk darah. Saya menerima kesepakatan itu. Pria itu berkata dengan riang, bis bintang 6 memang membuat sup yang cukup bergizi. Karena Anda memberikan tingkat bunga yang bagus, saya dapat mempertimbangkan untuk meminjamkan lebih banyak. Apa yang paling bisa kamu tangani? Petik 2. Tidak perlu sopan. Langit adalah batasnya. Cukup berani. Jaga baik-baik. Saya akan kembali untuk menagih hutang dalam 1 tahun. Mari kita lihat seberapa banyak Anda bisa batuk. Pria itu mencari-cari di sekitar dadanya, sebelum melemparkan sekantong uang ke tanah, di mana uang itu mendarat dengan suara keras. Kedua pria dan 1 anak ayam itu tersentak. Pria itu tidak menyangka suara sekeras itu karena dia sibuk berbicara. Mereka saling memandang, diam sama sekali sampai mereka yakin Wei Jing belum bangun. Akhirnya, mereka menghela nafas lega. Li Tianming, ingat. 10 kali. Dengan kata-kata perpisahan itu, pria itu terbang keluar jendela. Keduanya bertukar pandang. Cepat. Anak ayam dengan cepat menggali ke dalam kantong, sebelum kembali keluar. Itu tampak menyedihkan di Li Tianming. Well Pei, Anda rusak. Berapa harganya? Li Tianming bertanya. Coba lihat sendiri. Li Tianming mengambil dan membukanya, di mana energi spiritual menyembur keluar. Dia dengan santai mengeluarkan permata merah. Itu saat ini terbakar pada suhu tinggi dan pola surgawi kuning ada di atasnya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kuning adalah yang ketiga dari bawah. Tanda surgawi kuning membuatnya berharga 10 giok merah dengan hanya tanda oranye. Itu adalah kekayaan yang hanya bisa digunakan oleh Beastmaster Spirit Sauce. Dan jumlahnya ada 1000. Anda harus mengembalikan 10.000 dalam 1 tahun. Kaput. Kamu sudah selesai, Li Tianming. Cewek kecil itu memandangnya dengan mengejek. Baiklah, Ying Huo. Dalam situasi seperti itu, kita perlu memikirkannya secara rasional. Siapa yang akan menjadi sup ayam jika saya tidak bisa membayar? Saya, atau kamu? Li Tianming berkata dengan serius. Tubuh anak ayam kecil itu merinding. Itu benar, dialah yang pasti akan menjadi sup jika Li Tianming gagal. Kamu tidak manusiawi, Li Tianming. Anak ayam kecil itu mengamuk. Selain lelucon, Li Tianming benar-benar tidak mengharapkan kekayaan sebanyak ini. 1000 permata merah dengan pola surgawi kuning pasti sangat berharga. Itu akan membantunya menyelesaikan banyak masalah. Tetap saja, dia memiliki prinsip. Karena dia telah meminjamnya, dia akan membayarnya kembali. Dia tidak bercanda ketika dia mengatakan akan membayar kembali 10 kali. 1000 permata ini seperti arang yang dikirim selama musim dingin, sesuatu yang sangat dihargai. Li Tianming sangat berterima kasih kepada pria itu, bahkan jika dia tidak bisa mengatakan identitas yang dia tebak dengan keras. Bahkan lebih dari itu, dia tidak bisa memberi tahu ibunya. Dia tidak akan menerimanya. Rahmat yang diterima hari ini akan dibayar kembali lain hari.
Kebaikan seperti itu yang ditunjukkan, terutama ketika dia sedang sedih, harus dibayar kembali suatu hari nanti. Itu adalah keyakinannya. Kecepatan kultivasi mereka akan mencapai kecepatan yang menakutkan dengan ini, dan itu akan membuatnya memilih beberapa seni pertempuran yang bagus. Dia jelas bahwa apa yang dia miliki tidak cukup jika dia ingin mendapat peringkat tinggi dalam ujian. Ujian ini memiliki dua bagian, tes masuk dan peringkat. Tes masuk hanya untuk memutuskan apakah Anda bisa bergabung dengan institut jika Anda lulus. Setelah masuk, Anda akan menerima panduan dan menikmati sumber daya dari Flammea Science Institute. Partisipasi dalam tes peringkat didasarkan pada kelulusan tes masuk. Itu akan menghasilkan daftar peringkat murid baru. Menempatkan pertama akan memberikan tumpangan langsung ke Heaven Sanctum. Mereka yang berperingkat baik juga akan dialokasikan lebih banyak sumber daya. Namun, Li Tianming baru saja lewat 4 tahun lalu. Peringkatnya juga mendekati ujung ekor, jadi dia tidak memiliki banyak sumber daya di institut. Adapun Lin Xiaoting, dia meraih kemenangan pertama dan bergabung dengan tempat suci. Kekuatan Li Tianming saat ini akan dengan mudah membiarkannya diterima. Namun, tes peringkat akan sulit. Aku akan melakukan perjalanan dulu ke tempat penyimpanan Xing dan Chen. Mereka akan memiliki seni pertempuran yang bagus. Saat tes masuk dimulai dalam 3 hari, saya akan membutuhkan seni pertempuran yang bagus untuk menunjukkan diri saya. Li Tianming segera membuat keputusan. Gudang Xing dan Chen adalah pusat perdagangan dan perdagangan Xing dan Chen Merchantry yang didirikan di Ignispolis, yang terbesar di negara itu. Tanah yang diambilnya, sepertiga dari Flamehaven, cukup untuk memuat kota kecil. Itu disebut repositori, karena seharusnya menyimpan apa saja di dalamnya. Li Tianming akan menemukan apa yang dia butuhkan selama dia punya uang. Karena sudah larut malam, dia dan Ying Huo hanya memakan giok merah untuk ditanam. Senior itu mungkin tidak menyangka mereka memiliki cara pelatihan yang tidak normal. Anak ayam kecil itu lapar cukup lama. Mereka membuat kemajuan yang mulus menuju tingkat ke-8, cukup Li Tianming merasa mereka akan mencapainya dalam 3 hari. Keesokan harinya, dia menyiapkan sarapan untuk ibunya sebelum pergi ke gudang Xing dan Chen. Awalnya saya pikir saya akan menjual Thunder Fire Chain. Namun, jika aku menemukan seni pertempuran yang cocok untuk senjata kelas 3 ini, itu akan jauh lebih kuat daripada pisau darah merah. Petik 2. Keduanya dengan cepat mencapai tujuan. Bab 35, Gudang Xing dan Chen. Senior berbicara dengan benar. Tidak banyak yang tahu tentang kebenarannya. Apakah Anda punya saran untuk saya? Li Tianming bertanya dengan hormat. Memang, dia kekurangan pendukung telah menjadi salah satu alasan kegagalannya. Tidak juga, tidak ada yang bisa membantumu mendapatkan kembali apa yang telah hilang, terutama saat melawan Lightning Manor. Kemudian, dia melihat Ying Huo, yang dia lihat sebentar. Sepertinya aku meremehkanmu. Saya pikir perjalanan Anda kembali tidak ada artinya. Namun, saya tidak pernah menyangka binatang pengikat kehidupan Anda yang baru menjadi bintang 6. Petik 2. Dia pasti telah melihat 6 bintang di mata anak ayam kecil itu. Namun, dia tidak akan menyangka bahwa kebenaran sebenarnya tidak sesederhana itu. Sungguh keajaiban untuk melakukan ini dengan perjanjian darah. Itu menunjukkan bahwa Anda cukup beruntung, kecuali bahwa Anda masih kekurangan pendukung. Pria itu melanjutkan. Iya. Kamu ingin mengikuti ujian masuk lagi. Iya. Ujiannya akan mudah. Memasuki surga tempat suci adalah masalah lain sama sekali. Kemungkinan besar Anda akan membutuhkan beberapa tahun di institut sebelum Anda mendapatkan kesempatan. Petik 2. Bagaimana tepatnya senior tahu bahwa itu adalah tujuan saya? Li Tianming tiba-tiba bertanya. Petik 2. Bisakah senior mendengar percakapan saya dengan ibu saya? Li Tianming melanjutkan pertanyaan itu. Petik 2. Matamu juga mengingatkanku pada seseorang. Chen Yao dari Chen Chate. Apakah Anda kebetulan? Baiklah, tidak perlu melanjutkan. Anak yang cerdas. Pria itu terkekeh. Begitu dia mengungkapkan kekurangannya, Li Tianming telah mengajukan 3 pertanyaan cepat yang mengesampingkan tabir identitasnya. Tentu. Aku akan menganggapnya sebagai kamu salah satu teman ibuku, Li Tianming mengangguk. Dia tahu kapan harus berhenti. Jelas, pria itu tidak ingin mengungkapkan identitasnya jika dia menyembunyikan wajahnya.
Selanjutnya, tindakan pertamanya setelah mengungkapkan dirinya adalah membuat Li Tianming tidak membangunkan ibunya. Dan yang terpenting, Li Tianming tidak percaya dia sendiri akan menarik orang-orang seperti itu. Saya merasa sedikit lebih lega sekarang karena saya telah melihat binatang baru Anda. Jaga baik-baik ibumu. Sekarang Li Tianming telah menebak identitasnya, dia menjadi lebih terbuka. Dia orang yang hebat, tapi juga terganggu oleh kemalangan. Saya secara alami akan melakukan apapun yang saya bisa. Kata Li Tianming. Aku mendengar apa yang kamu katakan sepanjang hari. Kau anak berbakti, baiklah. Pria itu memuji. Li Yanfeng, yang mengutuk putranya setiap hari, tidak akan setuju, tapi dia tidak tahu itu. Berbakti atau tidak berbakti, itu sangat tergantung pada orang tua. Senior benar-benar menguping. Pria itu tergagap, jangan biarkan ibumu tahu aku datang ke sini hari ini, mengerti? Jika tidak, akan lebih merepotkan bagi saya untuk membantu Anda di masa depan. Pria itu mengingatkan dengan serius. Jangan khawatir. Bibirku tertutup. Li Tianming buru-buru berkata. Hanya orang idiot yang akan menolaknya ketika pria ini ingin membantunya karena ibunya. Punyaku juga. Ying Huo menyela. Menarik, pria itu mengangguk sebelum mengambil permata merah dengan pola surgawi merah dan menempatkannya ke tangan Li Tianming. Agak pelit untuk hadiah ucapan Anda menjadi permata merah dengan pola surgawi merah. Anak ayam kecil itu menatap. Lagi pula, itu adalah biji roh dengan nilai terendah. Pria itu terkekeh. Ini mengandung kekuatanku. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Ini akan membantu saya menemukan Anda. Namun, ini hanya bagus untuk satu penggunaan. Petik 2. Li Tianming baru saja tahu tidak mungkin dia begitu pelit. Dia dengan cepat menyimpannya. Itu adalah barang yang bagus. Lagi pula, pasti akan ada banyak masalah yang tak terselesaikan dalam perjalanan pulang ini. Ingat, saya tidak dapat membantu Anda secara terbuka, pria itu memperingatkan. Jangan khawatir, senior. Saya tahu skornya. Petik 2. Baik. Saya berharap Anda beruntung untuk ujian. Aku akan pergi sekarang. Pria itu cukup puas dengan Li Tianming. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menghilang dalam sekejap mata. Jadi Li Tianming buru-buru berteriak, hampir cukup keras untuk membangunkan Wei Jing, tunggu sebentar. Lebih lembut. Pria itu juga agak panik. Saya buruk, kata Li Tianming. Apalagi itu? Senior, apakah saya bisa mengambil pinjaman yang sangat kecil? Pria itu menatap Li Tianming dengan ekspresi aneh, sebelum mendengus geli. Kepribadianmu mirip dengan ibumu saat dia masih muda. Sangat langsung. Anda tidak bertele-tele, bukan? Petik 2. Terima kasih. Tetap saja, ketika saya menghasilkan banyak uang di masa depan, aku akan membayarmu 10 kali. Tidak kurang 1 sen pun. Dan saya akan melakukannya dalam 1 tahun. Li Tianming berkata dengan tulus. Dia membutuhkan lebih banyak modal untuk ujian masuk. Dan, dia membutuhkan lebih banyak lagi untuk menjadi murid utama. Namun, dia benar-benar miskin sekarang, jadi dia butuh uang. Itu tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan berlalu ketika penolong seperti itu muncul. Bagaimana jika Anda tidak mampu membayar? Ekspresi pria itu tidak terbaca. Yah, kurasa kau bisa mendapatkan anak ayam itu. Ini seperti saudaraku. Anda tidak bisa memberi harga pada obligasi itu. Kehilangan itu akan seperti kehilangan sebagian dari diriku. Li Tianming berkata dengan benar. Kamu pengkhianat. Anak ayam kecil itu hampir batuk darah. Saya menerima kesepakatan itu. Pria itu berkata dengan riang, bis bintang 6 memang membuat sup yang cukup bergizi. Karena Anda memberikan tingkat bunga yang bagus, saya dapat mempertimbangkan untuk meminjamkan lebih banyak. Apa yang paling bisa kamu tangani? Petik 2. Tidak perlu sopan. Langit adalah batasnya. Cukup berani. Jaga baik-baik. Saya akan kembali untuk menagih hutang dalam 1 tahun. Mari kita lihat seberapa banyak Anda bisa batuk. Pria itu mencari-cari di sekitar dadanya, sebelum melemparkan sekantong uang ke tanah, di mana uang itu mendarat dengan suara keras. Kedua pria dan 1 anak ayam itu tersentak. Pria itu tidak menyangka suara sekeras itu karena dia sibuk berbicara. Mereka saling memandang, diam sama sekali sampai mereka yakin Wei Jing belum bangun. Akhirnya, mereka menghela nafas lega. Li Tianming, ingat. 10 kali.
Dengan kata-kata perpisahan itu, pria itu terbang keluar jendela. Keduanya bertukar pandang. Cepat. Anak ayam dengan cepat menggali ke dalam kantong, sebelum kembali keluar. Itu tampak menyedihkan di Li Tianming. Well Pei, Anda rusak. Berapa harganya? Li Tianming bertanya. Coba lihat sendiri. Li Tianming mengambil dan membukanya, di mana energi spiritual menyembur keluar. Dia dengan santai mengeluarkan permata merah. Itu saat ini terbakar pada suhu tinggi dan pola surgawi kuning ada di atasnya. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kuning adalah yang ketiga dari bawah. Tanda surgawi kuning membuatnya berharga 10 giok merah dengan hanya tanda oranye. Itu adalah kekayaan yang hanya bisa digunakan oleh Beastmaster Spirit Sauce. Dan jumlahnya ada 1000. Anda harus mengembalikan 10.000 dalam 1 tahun. Kaput. Kamu sudah selesai, Li Tianming. Cewek kecil itu memandangnya dengan mengejek. Baiklah, Ying Huo. Dalam situasi seperti itu, kita perlu memikirkannya secara rasional. Siapa yang akan menjadi sup ayam jika saya tidak bisa membayar? Saya, atau kamu? Li Tianming berkata dengan serius. Tubuh anak ayam kecil itu merinding. Itu benar, dialah yang pasti akan menjadi sup jika Li Tianming gagal. Kamu tidak manusiawi, Li Tianming. Anak ayam kecil itu mengamuk. Selain lelucon, Li Tianming benar-benar tidak mengharapkan kekayaan sebanyak ini. 1000 permata merah dengan pola surgawi kuning pasti sangat berharga. Itu akan membantunya menyelesaikan banyak masalah. Tetap saja, dia memiliki prinsip. Karena dia telah meminjamnya, dia akan membayarnya kembali. Dia tidak bercanda ketika dia mengatakan akan membayar kembali 10 kali. 1000 permata ini seperti arang yang dikirim selama musim dingin, sesuatu yang sangat dihargai. Li Tianming sangat berterima kasih kepada pria itu, bahkan jika dia tidak bisa mengatakan identitas yang dia tebak dengan keras. Bahkan lebih dari itu, dia tidak bisa memberi tahu ibunya. Dia tidak akan menerimanya. Rahmat yang diterima hari ini akan dibayar kembali lain hari. Kebaikan seperti itu yang ditunjukkan, terutama ketika dia sedang sedih, harus dibayar kembali suatu hari nanti. Itu adalah keyakinannya. Kecepatan kultivasi mereka akan mencapai kecepatan yang menakutkan dengan ini, dan itu akan membuatnya memilih beberapa seni pertempuran yang bagus. Dia jelas bahwa apa yang dia miliki tidak cukup jika dia ingin mendapat peringkat tinggi dalam ujian. Ujian ini memiliki 2 bagian, tes masuk dan peringkat. Tes masuk hanya untuk memutuskan apakah Anda bisa bergabung dengan institut jika Anda lulus. Setelah masuk, Anda akan menerima panduan dan menikmati sumber daya dari Flame Yellow Sions Institute. Partisipasi dalam tes peringkat didasarkan pada kelulusan tes masuk. Itu akan menghasilkan daftar peringkat murid baru. Menempatkan pertama akan memberikan tumpangan langsung ke Heaven's Sanctum. Mereka yang berperingkat baik juga akan dialokasikan lebih banyak sumber daya. Namun, Li Tianming baru saja lewat 4 tahun lalu. Peringkatnya juga mendekati ujung ekor, jadi dia tidak memiliki banyak sumber daya di institut. Adapun Lin Xiaoting, dia meraih kemenangan pertama dan bergabung dengan tempat suci. Kekuatan Li Tianming saat ini akan dengan mudah membiarkannya diterima. Namun, tes peringkat akan sulit. Aku akan melakukan perjalanan dulu ke tempat penyimpanan Xing dan Chen. Mereka akan memiliki seni pertempuran yang bagus. Saat tes masuk dimulai dalam 3 hari, saya akan membutuhkan seni pertempuran yang bagus untuk menunjukkan diri saya. Li Tianming segera membuat keputusan. Gudang Xing dan Chen adalah pusat perdagangan dan perdagangan Xing dan Chen Merchantry yang didirikan di Ignispolis, yang terbesar di negara itu. Tanah yang diambilnya, sepertiga dari Flamehaven, cukup untuk memuat kota kecil. Itu disebut repositori, karena seharusnya menyimpan apa saja di dalamnya. Li Tianming akan menemukan apa yang dia butuhkan selama dia punya uang. Karena sudah larut malam, dia dan Ying Huo hanya memakan giok merah untuk ditanam. Senior itu mungkin tidak menyangka mereka memiliki cara pelatihan yang tidak normal. Anak ayam kecil itu lapar cukup lama. Mereka membuat kemajuan yang mulus menuju tingkat ke-8, cukup Li Tianming merasa mereka akan mencapainya dalam 3 hari. Keesokan harinya, dia menyiapkan sarapan untuk ibunya sebelum pergi ke gudang Xing dan Chen. Awalnya saya pikir saya akan menjual Thunder Fire Chain. Namun, jika aku menemukan seni pertempuran yang cocok untuk senjata kelas 3 ini,
itu akan jauh lebih kuat daripada pisau darah merah. Petik 2. Keduanya dengan cepat mencapai tujuan.